Halo, selamat siang, Pak. Halo. Iya, bagaimana? Ada apa ya, Pak? Nah, Nora, saya kalau dapat disposisi dari pimpinan itu terkait ketidaksesuaian data laporan kinerja indisiplinan. Nah, ini akan berdampak langsung pada kebijakan dan melakukan pusat kita. Oh, kalau begitu apakah harus ditangani segera juga ya, Pak? Atau bagaimana? Iya, benar, Mbak Nora. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Jadi saya minta tim teknis segera menyiapkan klarifikasi dan serta rekomendasinya ya. Karena waktu kita sangat terbatas. Oh, begitu ya, Pak. Baik, kalau begitu akan saya koordinasikan dengan tim ya, Pak, dengan segera. Baik, Mbak Nora. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Sore ya, teman-teman. Sore, Mbak Nora. Sore, Sore Mbak Nora. seperti sepertinya ada yang belum masuk ya kalau di saya sih. Ya kayaknya Mbak si Mbak Nisa, Mbak siapa ya tadi Mbak Umi ya belum masuk ya? Iya, kayaknya Mbak Umi deh. Ini. eh Mbak Umi bisa dihubungi nggak ya? Tuh Mbak Belum Umi masuk belum Mbak. masuk. Izin maaf Mbak Naura, Mas Mbak yang semuanya, mohon maaf baru bisa join karena tadi habis berberes rumah, mohon maaf ya Mbak, Mas. Oke, nggak apa-apa Mbak Umi. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman, Mas, Mbak sudah bisa hadir walaupun lagi libur. Jadi saya mungkin langsung ke poin utama aja ya. Jadi kita itu mendapat disposisi terkait temuan ketidaksesuaian dari laporan industri mitra. Nah, di mana ini tuh akan berpotensi ke kebijakan kementerian. Nah, kalau misalkan ini tidak ditangani sebelum hari kerja, dampaknya itu bukan cuma administratif, Mas Mbak, tapi juga bisa ke kepercayaan publik juga dan pastinya industri gitu. Jadi saya mau minta tolong nih walaupun lagi libur buat Mas Mbak semua gitu. Kalau menurutku sih, ini kan menyangkut kepentingan Kementerian dan Industri Nasional ya. Jadi saya siap ikut. Kita ini kan ASN, tanggung jawab kita itu nggak cuman ketika saat jam kerja aja. Tapi izin Mbak Naura, saya sedikit keberatan sih Mbak, karena kan ini hari libur ya. Terus kita kan udah kerja sesuai dengan SOP, kita juga udah kerja sesuai dengan aturan. Kalau semua hal disebut darurat, kapan kita istirahatnya Mbak? Karena menurut saya profesionalisme itu justru kita harus menaati sistem, yang mana kita harus libur harusnya hari ini, bukan mengorbankan hak pribadi. Saya juga setuju Mbak. Saya rasa ini jadi kebiasaan yang kurang sehat ya. Setiap ada masalah, selalu tim teknis yang harus turun. Bahkan di luar jam kerja. Menurut saya loyalitas itu jangan dijadikan sebagai tekanan moral. Hmm. Izin interupsi Mas Mbak. Saya setuju bahwa secara aturan betul ini hari libur. Tapi kita juga harus jujur. Isu ini berdampak langsung pada rekomendasi kebijakan industri. Kalau data ini keliru dan sampai ke pusat, konsekuensinya panjang. Ya, jadi sebelumnya nih Mas Mbak, saya nggak sedang memaksa ya, saya nggak memaksa siapapun di sini. Saya itu cuma mau kita melihat masalah ini aja dari sudut pandang yang lebih besar gitu. Nah, kita itu
nggak bekerja untuk kepentingan pribadi, Mas, Mbak. Kita kan bekerja untuk negara, untuk industri nasional, dan pastinya kan kita untuk masyarakat ya. Jadi loyalitas ASN itu ya bukan berarti selalu lembur gitu, tapi kita harus mau hadir saat negara ini lagi membutuhkan gitu. Nah, saat ini tuh kita lagi dibutuhkan gitu, Mas, Mbak. Iya betul, saya sih setuju ya sama Mbak Nora. Karena kan kalau kita menunda, justru kita itu meninggalkan masalah untuk hari kerja dengan tekanan yang lebih besar. Iya, Mbak. Mungkin kita bisa atur kerja terbatas, fokus pada klarifikasi inti saja. Mbak Nora, maaf tapi aku harus jujur juga ya Mbak ya. Tapi bagi aku itu tuh bukan ini yang aku bahas sekarang ini bukan cuma tentang hari libur Mbak. Tapi aku tuh sering ngerasa kerjaan kita itu nggak pernah selesai Mbak. Setiap kita ngalah, standar itu naik lagi gitu. Seolah pengorbanan kita tuh nggak ada habisnya. Dan itu malah menjadi kewajiban bagi kita. Kalau terus begini, kapan kita dianggap sebagai manusia Mbak? Saya sepakat. Kita bicara soal loyalitas, tapi sistem juga harus adil. Kalau semua masalah diselesaikan dengan pengorbanan personal, berarti ada manajemen resikonya yang lemah. Saya tidak menolak negara, saya menolak budaya darurat yang dilakukan terus-menerus. Dan Mbak, saya setuju satu hal, sistem harus dibenahi. Tapi hari ini kita sedang menghadapi konsekuensi nyata bahwa masih ada yang belum sempurna dari pekerjaan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau meninggalkan masalah ini atau kita jaga agar dampaknya tidak lebih luas? Iya Mas dan Mbak, kalau dibilang capek sih aku juga capek ya, tapi aku lebih capek kalau tahu masyarakat dirugikan karena kita memilih diam. Kadang loyalitas kan bukan tentang sistem yang ideal ya, tapi tentang sikap kita di tengah keterbatasan. Aku dengar ya semua keberatan kalian, termasuk Mas Riki, Mbak Umi juga tadi. Nah, dan aku juga setuju gitu, saya juga setuju bahwa ASN itu ya juga manusia gitu. Nah, tapi hari ini kalau kita mundur ya Mas Mbak, laporan ini tuh akan tetap naik gitu. Tanpa klarifikasi, tanpa konteks, dan tanpa tanggung jawab juga. Nah, besok nanti tuh yang disalahkan ya bukan sistemnya gitu, tapi kita. Oh, Tuh, Mas Mbak. Jadi saya nggak minta loyalitas tanpa batas gitu, enggak. Tapi saya minta keberanian kita untuk bertanggung jawab aja gitu untuk masalah ini, gitu Mas Mbak. oke deh Mbak dan Mas juga ya semuanya. Kalau memang begitu dampaknya, mau nggak mau saya tetap ikut. Saya masih nggak setuju sih dengan caranya, tapi saya setuju dengan tujuan yang Mbak Naura maksud. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Jadi kita kerjakan ini sebagai, saya tanamkan sekali lagi bahwa kita ngerjain ini itu sebagai tanggung jawab kita gitu, bukan keterpaksaan kita begitu. Bisa diterima ya Mas Riki, Mbak Umi, Mas Dedi, dan juga Mbak Nisa untuk kita Baik, kerjakan libur ini ya. baik Mbak. Iya. Baik, terima kasih Mbak Naura, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Saya juga untuk partisipasi. Terima kasih. Sebagai ASN, saya belajar bahwa memimpin bukan hanya memberi perintah, tetapi juga berdiri paling depan saat keadaan sulit. Saya memilih hadir bukan saya tidak lelah, saya memilih untuk tidak lari dari tanggung jawab. Loyalitas bukan berarti menutup mata pada kekurangan sistem, tapi memastikan kekurangan itu tidak merugikan masyarakat. Saya sempat menolak karena saya lupa bahwa pengabdian itu tidak selalu nyaman. Saya masih percaya bahwa masih ada hal yang harus diperbaiki dari masalah ini. Tapi untuk hari ini, saya memilih untuk bertanggung jawab terlebih dahulu.
Semua ini bisa terjadi karena kami percaya loyalitas ASN bukan diukur dari jam kerja normal, melainkan keberanian hadir saat negara membutuhkan.